tutorial Python loop. Di sini kami akan menjelaskan sedikit dan juga hands-on bagaimana kita membuat suatu loop dengan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini ada sebenarnya ada dua ya jenis loop di dalam Python, yaitu while loop dan juga for loop. Tapi khusus untuk list itu ada metode loopingnya sendiri yang disebut list comprehension, di mana kita bisa membuat suatu list dari suatu loop dengan sintaks yang sangat simple gitu. Oke, kita mulai dari while loop ya. Jadi while loop itu loop yang kita gunakan untuk menjalankan suatu operasi di dalam loop apabila kondisi yang diuji terpenuhi atau bernilai true. Nah, sintaksnya contohnya di sini ada kondisinya adalah condition bernilai 0. Misalnya kita lakukan while, kita cek apakah condition kurang dari 10. Jika iya, jika true, do something. Nah, biasanya setelah do something tuh conditionnya ditambah. Jadi dengan do something kemudian condition plus plus artinya bertambah 1, naik lagi ke while loop, condition jadi 1 kurang dari 10 dan seterusnya gitu. Sangat simpel ya. Coba kita pakai sintaks ini, kita latihan. Kita buat dulu conditionnya. Di sini saya maunya conditionnya adalah sebuah angka dan diawali dari nilai 0 ya. Kemudian while condition kurang dari 10, maka lakukan suatu operasi ya. Condition dikali atau pangkat 2 gitu ya. Ceritanya saya pengen mengoperasikan si condition itu sendiri. Data list. Nah, di sini data list saya gunakan untuk menyimpan hasil operasi ya. Jadi data list append hasil kuadrat dari condition. Kemudian setelah selesai loop saya tambahkan condition plus atau gini, sama dengan 1. Sini saya ganti aja jadi plus sama dengan 1, artinya condition selalu ditambahkan 1. Kemudian kita print data list. Coba run. Oh ya, ini karena saya tadi belum connecting ke server, jadi harus connecting dulu, makanya lumayan lama nih untuk menjalankan program ini. Tapi nanti udah cepat kok kalau udah connect. Ya, hasilnya di dalam database ada 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81. Sebenarnya kita udah tahu ya kalau ini benar-benar hasil dari kuadrat nilai si condition itu. 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan seterusnya sampai 9 kuadrat. Gitu ya kawan-kawan. Di sini si conditionnya bisa kita ubah sih, sebenarnya terserah kita. Coba kalau kita plus sama dengan 2, apakah listnya akan berubah? 0, 2 kuadrat, 4 kuadrat, 6 kuadrat, dan 8 kuadrat. Oke, mantap. Di sini kita juga bisa tambahkan suatu condition ya. Misalnya kita ingin operasi ini berjalan apabila nilai dari condition itu adalah genap atau ganjil. Nah, jadi if mode
2 tidak sama dengan 0, artinya kita ingin ganjil saja yang dioperasikan. Nah ini kan 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat, 7 kuadrat, dan 9 kuadrat. Ya kira-kira ini contoh simple dari while loop. Sip, kita maju ke next loop, yaitu for loop. Jadi for loop ini bisa kita gunakan dengan paling simpelnya ada 2 jenis, yaitu for loop dengan setiap nilai dari suatu iterable, misalnya iterable to list atau dictionary gitu ya, atau string bisa juga, atau loop hingga range nilai tertentu. Kalau loop dengan nilai dari suatu iterable, kita pakai sintaksnya for value in data list. Ini kalau misalnya bentuknya list ya. For value in data list artinya setiap nilai, misalnya Chemie atau Labotech atau tutorial atau Python atau loop in data list gitu ya, do something. Nah tapi kalau misalnya datanya berupa dictionary, teman-teman bisa pakai for key, value in data dictionary do some gitu ya. Jadi kan data dictionary itu pasti punya key dan value. Key value gitu ya. Gitu kawan-kawan, kalau kita loop setiap nilai dari suatu iterable. Kalau loop dari range tertentu, ini artinya for i in range 0 sampai 25, artinya nilai i ini mulai dari 0 sampai 24 ya. For i in range 0 sampai 25, 0,25, artinya nilai i bakal kita loop dengan nilainya dimulai dari 0 hingga 24. Kita coba ya yang contoh pertama. Copy data listnya, kemudian kita buat for value in data list. Kita coba cek dulu deh apakah nilainya sesuai dengan isi elemen dari list ya. Chemie Labotech tutorial Python loop. Nah ini udah bener ya berarti. Misalnya kita ingin bikin suatu operasi ya, misalnya di sini value-nya ingin kita jadikan punya tambahan string concat gitu ya, titik 2 misalnya. Nanti kita bisa operasikan juga di sini untuk setiap nilai. Ini untuk string ya. Sekarang kita coba untuk ini for i in range 0 sampai 25. Apakah benar nilai i-nya 0 sampai 24? Kita coba for i in range 0,25 print i. Nol sampai 24. Nah, kenapa 0 sampai 24? Karena pada dasarnya jumlah angka di sini ada 25 gitu ya. Dan karena loop di Python, range di Python itu kalau kita definisikan di sini 0 atau bahkan tidak ada angkanya, itu artinya dimulai dari angka 0 gitu. Bisa juga kita tentukan jedanya ada berapa gitu ya. Saya 0, 25, tapi saya inginnya setiap nilai ada jedanya 2 gitu. Bisa juga 0, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 24. 3
bisa juga. 4 bisa juga. Gitu ya. Kalau kita pakai range. Misalnya di sini saya ingin mengoperasikan nilai i. Nilai i dikali 100. Enggak. Nilai i dikubikan pangkat 3 ya. Kemudian saya tambahkan ke data list. Setelah for loop selesai, kita print data listnya. Ini saya mau memperlihatkan contoh sederhana dari suatu operasi di dalam for loop ya. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, dan seterusnya. 24 pangkat 3. Oke. Ya, coba saya pengen tambahkan ya kondisi if i kurang dari 10. Saya ingin hanya i kurang dari 10 saja yang dioperasikan misalnya. Jangan deh, biar lebih asik. Kita inginnya genap saja misalnya. Gitu ya. Ini kalau genap saja. Ini untuk nilai di nilai yang kelipatan 3. Seru sekali. Oke, nah ini contoh dari for loop yang udah saya perlihatkan. Di sini ada 2 ya. Loop setiap nilai dari suatu iterable dan loop hingga nilai range dengan nilai tertentu. Sekarang ini trik yang paling menarik ya dari Python menurut saya. Karena dengan sintaks yang hanya satu line, kita bisa membuat list yang sudah yang berasal dari for loop. Kemudian kita bisa pasang condition if juga di sana. Nih, yang pertama kita bisa menggunakan list map lambda, dan yang kedua menggunakan for loop. Di list map lambda itu listnya dibuat dari list dari suatu mapping dari operasi lambda. Nah, ini mungkin suatu hal yang baru, nanti kita bahas lah ya di tutorial berikutnya. Tapi ini sangat penting. Intinya di sini listnya dibuat dari suatu map dari operasi lambda pada variabel x. Ya, operasinya ini do something ini, dimana nilai x ini berasal dari setiap elemen di dalam data list. Nah, itu kan artinya ibarat kita melakukan for loop dari setiap value di dalam iterable si list ini. Sedangkan cara berikutnya, kita tulisnya langsung pakai for loop gitu. New list adalah list yang dibentuk dari suatu operasi do something dari x untuk setiap x di dalam data list. Atau bisa juga for x di dalam data list jika conditionnya true. Itu bisa juga. Sekarang saya ambil contoh ya. Ini aja data listnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. New list 1, kita pakai operasi lambda. Map lambda x ya, x nya ini kita lakukan x kuadrat. Contohnya kuadrat terus ya dari tadi, nggak apa-apa lah, karena paling mudah ya untuk dicontohkan pada operasi dengan angka. Lambda dengan nilai x nya berasal dari data list. Coba setelah itu kita print new list 1.
kita run dulu data listnya, kemudian kita jalankan operasi list map lambda. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan seterusnya sampai 6 kuadrat. Coba kalau X tambah 2. 1 tambah 2, 2 tambah 2, 2 tambah 2, 3 tambah 2, dan seterusnya 6 tambah 2. Yap, ini contoh sederhana sekali dari list comprehension menggunakan list map lambda. Nah, terus kita coba dengan menggunakan for loop ya. New list 2 adalah X, tadi X kuadrat ya, for X in data list. Coba kita print new list 2. Sama ya hasilnya, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Coba kalau X plus 2, sama hasilnya ya dengan yang atas. Coba kalau kita tambahkan kondisi ya, if jika X nya adalah genap. Nah, 2 kuadrat, 4 kuadrat, dan 6 kuadrat. Bagaimana kalau ganjil? X mod 2 tidak sama dengan 0. 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat. Oke. Mudah banget ya kawan-kawan. While loop, for loop, list comprehension ini mudah sekali. Dan ini sangat membantu kita kalau kita membuat program yang besar misalnya, kemudian ada banyak sekali looping pada data, kemudian ada logika-logika untuk mengoperasikannya. Kita bisa pilih ingin menggunakan while loop, apakah for loop, atau menggunakan list comprehension. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti bisa teman-teman explore lagi, atau dengan mengikuti tutorial Camila Botek berikutnya, atau belajar bersama kami di kesempatan yang lain. Sekian tutorial Python Loop bersama Camila Botek. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Thank you sudah ikut tutorial kami.